أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك Menghafal Al-Quran sudah berlangsung sejak saat Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Bahkan sejumlah sahabat mampu menghafal ayat Al-Quran hanya dengan sekali mendengar. Di pundak para sahabat inilah Rasulullah Muhammad SAW mengamanahkan teladan pelaksanaan Al-Quran dan mewariskan petunjuk kehidupan ini bagi generasi-generasi selanjutnya. Anak-anak bapak ibu yang sudah ikut pondok tahfiz Quran, Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah. Inilah yang jadi benteng di kepala dia. Di akhirat dia bahagia karena kepala bapak ibu akan diberi tajun minan nur, mahkota dari cahaya diberikan ke kepala masing-masing. Kenapa ini punya mahkota dari cahaya? Karena anaknya hafal Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW memberi petunjuk untuk mempelajari Al-Quran dari penghafalnya. Dari begitu banyak sahabat, ada 7 orang yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Said bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Perhatikan, saya katakan kepada Anda, Allah berjanji dalam Al-Quran. Allah berjanji bahwa orang yang benar menghafal Qurannya, bisa mengamalkan isinya, benar menghafalnya, maka bukan hanya masuk surga, Allah akan hiasi dia ketika masuk surga dengan perhiasan yang membedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Mereka akan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang sangat indah di dalamnya. Ketika seorang penghafal akan diminta naik ke surga, Masya Allah, fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Kemudian dipanggil orang tuanya, maka dipakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya sepanjang dia beriman dan beramal saleh. Dipakaikan oleh anaknya langsung. Ketika dipakaikan di kepalanya, Qurannya mengatakan lagi, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan pada penghafal Quran, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan padanya jubah kehormatan, maka naiklah dia ke dalam surga. Ingat baik-baik ya, saat orang tua yang lain yang Anda anggap kadang amalannya biasa, pekerjaannya semacam Anda terlihat kecil dalam pandangan Anda, ternyata boleh jadi dia sedang menyiapkan ahli surga di kehidupan nanti. Dari mana Ustadz taunya bisa membawa kedua orang tuanya? Bukan hanya orang tua, pasangannya dibawa. Jadi kalau suami penghafal Quran, istrinya beramal soleh, istrinya diajak oleh suaminya. Jadi kalau istrinya hafal Quran, suaminya soleh, diajak suaminya. Kemudian anak cucunya beramal soleh, diajak juga semuanya. Anaknya, cucunya, keturunan terakhirnya sepanjang semua soleh mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, penghafal Quran masuk surga tidak? Sepanjang dia mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan isi Qurannya, menghafal dengan benar. Bukan hanya masuk, dia dapat perhiasan dan dikunjungi oleh malaikat di setiap pintu surga. Salah satu nama dari penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah Muhammad SAW adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, yang menjadi inspirasi berdirinya Yayasan Abu Darda Indonesia, yang insya Allah akan hadir di Desa Ampekale, Dusun Binanga Sangkara, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang akan menjadi saksi lahirnya para tahfiz Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan pada Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nasolna al-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Yayasan Abu Darda Indonesia adalah yayasan yang telah memiliki legalitas resmi dan alamat kantor yang jelas.
Yayasan Abu Darda Indonesia adalah yayasan yang telah memiliki program-program yang insya Allah bisa menjadi asbab perubahan, keberkahan bagi kita semua. Sesuai dengan visi dan misi yayasan, yakni pada visi menjadi organisasi keagamaan dan kemanusiaan yang profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat untuk mewujudkan peradaban yang religius serta modern. Pada misi, menginisiasi terbentuknya Kampung Quran Abu Darda sebagai pondasi pembangunan peradaban yang religius. Kemudian syiar, kedermawanan, dan kerelawanan agar masyarakat bisa masih berkontribusi untuk mewujudkan peradaban yang religius dan modern. Berpartisipasi aktif dalam mengedukasi sekaligus mengaplikasikan peradaban yang modern secara bertahap di tengah-tengah masyarakat, terkhusus bagi masyarakat yang masih marginal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Abu Darda Indonesia, Yayasan Kampung Quran Abu Darda Indonesia dimanapun berada. Saat ini kita sudah berada di Dusun Binangasangkara, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Di mana di tempat ini insya Allah akan dibangun pondok atau asrama Kampung Quran Abu Darda, dan insya Allah akan ditempati 40 santri yang akan menghafal Al-Quran di periode pertama dengan target hafalan 30 juz. Mudah-mudahan kita bisa berjamaah dalam menyukseskan pembangunan tersebut. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam membantu menyukseskan pembangunan asrama santri Kampung Quran Abu Darda Indonesia dengan berdonasi di rekening di bawah ini. Insya Allah segala bentuk donasi yang Bapak Ibu berikan dalam menyukseskan program pembangunan asrama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Barang apa saja yang kalian nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya, karena Dia sebaik-baik pemberi rezeki. Donasi yang Bapak Ibu transfer ke rekening yayasan insya Allah akan digunakan untuk pembangunan asrama Kampung Quran Abu Darda Indonesia, dan bisa dicek di website kami di abudarda.org. Terima kasih banyak kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah berkontribusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan membalas semua kebaikan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut program Yayasan Abu Darda Indonesia. Yang pertama, program Kampung Quran Abu Darda. Program ini akan diikuti oleh 40 santri dalam setiap periode yang akan tinggal di asrama selama 30 bulan dengan target hafalan insya Allah 30 juz. Kemudian program Abu Darda Care, yakni program pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang akan dihadirkan di Kampung Quran Abu Darda. Berikutnya program Abu Darda Wakaf, yakni program yang memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia tanpa terkecuali untuk berkontribusi dalam pembangunan asrama santri Abu Darda Indonesia, mulai dari tanah timbunan hingga bahan-bahan material lain yang diperlukan untuk mewujudkan Kampung Quran Abu Darda Indonesia. Kemudian program Teman Bumi, yakni program dalam menjaga lingkungan dan kebersihan di Kampung Quran Abu Darda dengan berkontribusi menghadirkan armada kebersihan secara berkala. Dan terakhir adalah program Orang Tua Asuh, yakni program sedekah. Hanya dengan minimal 150.000 per bulan, kita telah menjadi orang tua asuh yang telah memberi perhatian pada pengembangan para santri tahfiz Quran, memberi kemudahan pada mereka, sekaligus berinvestasi untuk bekal kita di akhirat nanti. Semua program insya Allah akan berjalan optimal dengan kerja jamaah semua kalangan dan lapisan masyarakat. Kami atas nama pendiri yayasan ini mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk mengambil peran dalam suksesnya semua program ini. Sebagaimana telah dijelaskan pada Quran Surat Muhammad ayat 7, siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan membantunya. Semoga dengan izinnya, Yayasan Abu Darda Indonesia bisa menjadi satu bagian yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kelangsungan peradaban Islam dari masa ke masa.